Oke, kembali lagi ya. Saya hari ini bersama Coach Fandi. Saya hari ini akan bicara omong kosong ya. Ya, Sesuai kosong. judulnya ini podcast omong kosong di tepi rel. Karena kalau tepi jurang saya takut. Ya, Saya nggak payah punya ya. backup soalnya. Jadi saya bikin podcast di tepi rel. Karena ini di dekat stasiun kota, Mas. Stasiun kota. Oke. Kota yang katanya siap. Ya, kita mulai. Coach Fandi, ini mungkin bisa diceritakan awal mulanya berkecimpung di futsal itu gimana? Mulai dari kapan atau mulai dari tim apa tuh? Kalau berkecimpung dulu mulai tahun 2011 itu main futsal dulu, mulai usia SMA, kelas 2 SMA, terus itu mengikuti tim sekolah futsal di BAS. SMA mana Mas dulu? Dulu SMA Lab Oh, UM, SMA Lab. SMA Lab UM, terus diikut di BAS Sports ini di daerah kick off ini, lapangan kick off, terus yang pelatihnya itu dari Malang juga, yaitu Pak Farid. Oh, Senior juga, selama ini juga mentor selama saya jadi pelatih juga, mengikuti pelatih. Terus selama kemudian kuliah mahasiswa, saya langsung pindah ke Surabaya. Saya lebih banyak belajar, memperdalam ilmu di Surabaya. Saya juga pernah ikut di tim-tim futsal internal di sana, sama ada Meta Futsal, saya sempat di sana. Terus ada juga itu apa, Meta Futsal, terus ada sempat ikut apa, tim juniornya Relok FG, atau istilahnya itu ya Relok ini FG. tim dari Surabaya. Tim dari Surabaya semua. Juga dilatih dari tim apa, dari pelatih Poseidon juga di sana. Jadi saya kecimpungnya lanjut di apa, di Surabaya, habis itu langsung balik lagi ke Malang, itu di Rodali FC. Itu mengikuti kompetisi umum Malang Futsal League, itu kategori umum, sampai berkarir belajar untuk menjadi pelatih mulai tahun 2016 itu sudah mulai melatih. 2015 masih main, masih ikuti di Rodali, habis itu masuk ke 2016 sudah belajar menjadi staf pelatih di Rodali. Kalau untuk tim futsal pertama di Malang berarti Rodali. Ya, Rodali, terus sempat juga latihan di Mitro Oh, dari Mas Mitro Amang Futsal itu juga. ya. Ya, sempat apa, belajar di sana juga, yang melatih Coach Amang juga. Terus Amang yang di Malang itu ya. Ya, Nanti saya undang orangnya. oke. Terus setelah dari Metro ada tim lagi. Sementara itu dulu, terus karena apa, fokus Mitro dan Rodali, setelah itu langsung apa, berusaha untuk ada panggilan tersendiri, panggilan jiwa, ingin melatih futsal. Mulai tahun 2016, mulai dari asisten dulu, asisten pelatih, kemudian lama kemudian tahun 2017 sudah, pertengahan tahun 2017 sudah dipercaya menjadi pelatih kepala di sana, di Rodali. Jadi menjadi pelatih pertama di Rodali ya? Ya, Rodali. Berapa lama? Sampai tahun 2021. 2 tahun, 3 tahun? Hampir 5 tahun setengah lah. Hampir kurang lebih ya, 5 tahun setengah. Berikutnya setelah dari Rodali itu lanjutkan pelatih ke mana? Sempat melatih beberapa juga kampus, mulai dari tim fakultas, di universitas juga. Kalau fakultas pertama di Fakultas Pertanian dan Peternakan UMM, terus ada juga melatih tim Orda untuk anak-anak Kalimantan, terus Fakultas Ilmu Kesehatan juga UMM. Habis itu kalau kampus Universitas Win Malang, Islam Negeri Malang, Islam Negeri Malang ya. Terus selanjutnya ada, kalau dari level tim itu tahun 2018 sudah mulai di level tim di
SM Angel tim putri, yaitu untuk persiapan Main di Lilis ya dulu ya? Nusantara ya gitu. Terus 2019 itu sudah masuk ke apa, pernah berkecimpung di Porprov. Porprov Kota Malang. bukan Kota Malang tapi di luar kota, di Oh, Kota Malang ya? di daerah Sampang sana, Oh, di Madura, Pulau Madura. Terus itu selama hanya beberapa bulan aja, 3 bulan, sekitar 3 bulan. Setelah itu akhir tahun 2019 langsung ke Kalimantan, itu jadi staf pelatih asisten Prapon Oh, Kalimantan Prapon. Tengah. Kalimantan Tengah. Oke. kalau Terus Fandi sendiri asalnya dari mana aslinya? Asalnya dari Malang. 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 Kok belum berkecimpung di kabupaten di kotanya? Kok malah ke Madura itu? Ya, kalau itu kembali lagi, saya kebetulan juga dapat job dari luar kota. Saya prinsip saya, siapa yang duluan saya berusaha untuk komitmen untuk mencoba tantangan di sana dulu. Kalau memang Kota Malang masih belum, ya next mungkin bisa. Kalau memang sudah dalam kondisi futsalnya sudah jalan semua di Malang, sudah baik, bisa. Apa sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Kota Malang? sudah sudah ada komunikasi untuk beberapa bulan terakhir ini, tapi masih belum ada kejelasan juga dari pengurus, dari manajemen, dari futsal Kota Malang juga. Kalau Mas Fandi sendiri kan sudah pernah melatih dua ini ya, gender ya, putra Ya, sama putri ya. Putra putri, Itu ya. bedanya apa? Atau tingkat kesulitannya ada di mana? Kalau tingkat kesulitannya mungkin kalau melatih putri itu harus lebih sabar, terus lebih telaten juga, terus lebih bisa membawa suasana, bagaimana caranya pemain, terus didikan kita itu bisa mengikuti, terus tahu kemauannya juga, harus lebih memahami karakteristiknya lah, seperti itu. Kalau cowok mungkin lebih konsistensinya juga sih, lebih terutama untuk mengembalikan, misal setelah kompetisi kadang udah libur, kadang sudah males-malesan, itu harus kembalikan lagi moodnya, itu harus Agak susah ya kemarin itu ya? Agak susah ya? ya lumayan agak susah, butuh perjuangan. Berarti tingkat kesulitannya lebih susah putra atau putri? Kalau menurut saya sih lebih putra sih. Kalau putra ya mungkin karena itu ya tadi, kalau dari melatih waktu di lapangan mungkin tidak masalah, tapi kalau untuk membangkitkan kembali semangatnya, terus passionnya lagi, gairahnya lagi untuk latihan lagi, itu kadang sulit. Kalau apalagi kalau sudah banyak liburnya, banyak banyak jedanya, itu pasti, terutama yang di usia mahasiswa. Kalau Kalau sekarang aktivitasnya ngelatih di tim apa? Young Boys ya? Young Boys, Young Boys itu lebih banyak difokus di SMA sekarang, terus sama di sekolah futsal sekarang itu ya bentukan saya juga, itu sekolah futsal Warrior di daerah Mundinoyo. Oh, Sementara ini fokus di SD sama SMP. berarti berkecimpung di pembinaan ya, Ya, jadi ini ya. ya, pembinaan. Kalau untuk di Malang sendiri, menurut sampean ya, itu sudah ada wadah yang pas belum buat usia dini? Karena kan kalau latihan aja kan juga pemain Ya, juga males ya. kalau di Malang masih belum ada, jadi semua harus kembali lagi menggandeng beberapa pelatih yang pegang di usia dini untuk membuat sebuah kompetisi, untuk membuat sebuah wadah agar anak-anak didik pemain yang usia dini ini punya wadah, punya tujuan untuk mengaplikasikan dari latihan, terus mengembangkan kemampuannya. Kalau semua tidak digabung dari sebuah pertandingan, tidak akan bisa maksimal untuk kemampuannya, pertama khususnya di mental tandingnya gitu.
Itu ya, situasi pertandingan itu yang ini ya, yang susah ya. Apalagi ditemukan sesama usianya, karena ya, pemain Asia ini kan nggak terlalu banyak di Malang ya. ya, tidak terlalu banyak. Nanti lah mudah-mudahan ada yang bikin ya di Ya, usia-usia ini. ya, Terus berikutnya kalau di level ini kita tinggalkan dulu di misal di kota ya atau ya. perubahannya naik di liga profesional mungkin. Gimana pendapatnya Gus Fandi tentang Liga Pro yang sekarang yang sistemnya full kompetisi? Nah, kalau full kompetisi ini Liga Pro ini sangat bagus untuk apa? Perkembangan futsal Indonesia, terutama juga berpengaruh untuk timnasnya juga, timnas Indonesia juga. Jadi apa? Dengan full kompetisi ini kita bisa tahu kekurangan pemain itu sejauh mana. Misal pada putaran pertama ini kita misal BTS lawan Unggul misalnya, misal BTS yang menang terus Unggul yang kalah, jadi Unggul misal tim Unggul bisa evaluasi, oh kelemahan dari tim lawan ini seperti ini, misal ABC. Nah, nanti ketika waktu putaran kedua bisa teratasi, bisa ada solusi, bisa, karena bisa saling ketemu semua. Kalau saling ketemu semua kita bisa memetakan kekuatan mana yang tim apa papan bawah, mana yang tim dari apa yang benar-benar unggul, yang benar-benar maksudnya dalam arti yang benar-benar di atas kertas bisa memenangkan pertandingan. Itu enak kalau full kompetisi, kalau daripada yang sistem kompetisi yang apa seperti turnamen itu. Kalau turnamen kita hanya Sekali ketemu ya, kadang satu kali ketemu, apes ya kadang hanya ketemu waktu di apa final. final langsung seperti itu ya. Jadi kalau di liga sistemnya full kompetisi sangat ini ya, sangat kompetitif ya Ya, sangat istilahnya ya. kompetitif ya. Buat tim juga ada pembelajaran atau apa. Ya, Jadi nanti mungkin di Malang kalau bisa ada liga yang ya, entah liga atau apa yang sistemnya supaya tim-tim ini bisa saling sama-sama belajar. ya. Kalau untuk ini sekarang Mas, timnas Timnas gimana pendapatnya tentang timnas yang sekarang dipegang pelatih dari Iran ya? ya, Asem Sade. Gimana pendapatnya? Kalau apa pendapat saya sih, kalau dari tim yang lama, dari pemain squad yang lama, mungkin secara otomatisasi, secara gaya bermain sudah kelihatan lah. Tinggal mentalitas ketika sudah bertemu dalam keadaan genting, misal ketemu tim yang benar-benar tangguh, misal kayak lawan Thailand, lawan Vietnam, itu butuh mentalitas yang benar-benar konsisten mulai dari menit awal sampai akhir. Bagaimana caranya tidak hanya meraih cetak gol, tapi berusaha untuk mempertahankan skor, itu yang kadang masih sulit itu pertama. Terus apa kalau ada pemain muda, ada beberapa pemain muda mungkin masih secara potensi bagus, tapi masih belum bisa apa, kalau menurut saya masih belum bisa adaptasi, kadang masih belum bisa apa menyesuaikan dari skuad-skuad yang lama. Tapi kalau dari lihat gaya bermainnya ini sih lebih mengandalkan apa fighting spirit juga sih, karena fondasi cara bermain itu sudah dibangun dari pelatih sebelumnya, Kensuke. Oke, Jadi lebih banyak membangun di apa mentalnya. mental ya berarti ya. Memang terbukti kalau Iran kan mentalnya bagus ya. Ya, Oke, berikutnya saya ingin tanya 5 starting pemain timnas. 5 starting Pemain timnas timnas. dari kiper. Dari kiper Dari semua era ya. Silakan dari era yang dulu boleh. dari era yang dulu. Kalau Dari mungkin flagnya Andri Irawan juga boleh atau pokoknya Sayan juga boleh, bebas 5. Dari kiper dulu Mas, siapa kira-kira? dari kiper tetap mungkin yang generasi sekarang Al-Fakir. Al-Fakir. Emang nggak ada ini ya, ada lawannya, belum ada lawannya. Ya, belum ada. Berikutnya anchor mungkin ini saya lebih serak di Suni Rizky. Suni Rizky, Bintang Timur Surabaya. Ya, Bintang Timur Oke. Surabaya. Berikutnya Terus flank itu tetap sama generasi yang saat ini masih tetap apa moncer, yaitu
apa Sauki sama Adian Saruntuboy. Oh, pasangan ya, Bintang Timur Surabaya. Ya, Oke, terakhir. pivot ini masih yang ini, kalau ini baru generasi lama ini lebih cocok di Kaisar Silitonga. Oh, Kaisar Silitonga, legenda. Oke, pemain super sub 1 orang. Super sub 1 orang, kalau menurut saya Andri Gustiawan. Oh, traktor. Oke. Traktor. Kalau untuk pelatihnya yang cocok buat nangani pemain barisan ini siapa? Pelatih yang cocok menangani. Kalau menurut saya mungkin siapa? Ini siapa? Sain Karmadi. Oh, saya Karmadi. Oke, mantap tadi. Oke, terakhir guys ya, karena waktunya kereta mau lewat kayak ini. Terakhir saya boleh dikasih tiga kata untuk futsal Kota Malang. 3 kata futsal Kota Malang. 3 kata futsal Kota Malang ya. 3 kata. Jadi semoga futsal Kota Malang bisa menjadi lebih baik. Terus generasinya ada bibit-bibit baru lagi untuk kedepannya. Oke, semoga ya gitu. Semoga. Oke, kalau gitu terima kasih Gut atas waktunya sudah mampir ke sini. Jangan bosan-bosan ya. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Soalnya ada lah.